يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian usul sunnah oleh Imam Ahli Sunnati wal Jamaah Imam Al-Humaydi, salah seorang dari guru atau Syekh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sempat mempelajari poin yang pertama sampai yang ketiga dari usul atau prinsip-prinsip Ahli Sunnah ini. Sekarang kita akan melanjutkan pada poin yang keempat. As-sunnah ma'indana ar-rabi' wal-Qur'an kalam-Qur'an. Dan hukumnya yang pun Al-Qur'an kalam-Qur'an wa man qala ma'lukun fahuwa mubtadi'. Lamma ma'ahada maqulu hadha. Imam Al-Humaydi mengatakan dalam poin yang keempat, wal Qur'anu kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah. Sami'tu Sufyan, Imam Al-Humaydi mengatakan, aku mendengar Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah berkata, Al-Quran adalah kalamullah. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia mubtadi'. Lam nasma' ahadan yaqulu hadza. Kata Sufyan bin Uyainah, kami tidak pernah mendengar seorang pun, yaitu dari para ulama, yang mengatakan seperti ini, yaitu yang mengatakan Al-Quran makhluk. Artinya semua sepakat Al-Quran adalah kalamullah. Ini termasuk di antara prinsip-prinsip Ahlussunnati wal Jamaah, baik yang terdahulu maupun yang sekarang dan sampai akhir zaman. Mereka semua sepakat bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Dan permasalahan ini tidak pernah luput dari pembahasan para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka. Adapun dalil-dalil bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ini sangat amat banyak sekali. Namun masih banyak juga yang mencoba untuk menyelisihi Al-Quran dan Sunnah ini. Sampai detik ini juga banyak sekali yang mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Artinya Al-Quran adalah makhluk, seperti yang didengungkan oleh orang-orang jil, jaringan iblis liberal dan yang semisal mereka. Oleh karena itu, seperti akidah-akidah ini tidak layak oleh seorang muslim mengatakan tidak perlu kita belajar seperti hal ini. Ini sudah basi atau yang lain. Tidak ada saat pembahasan akidah pun yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka yang basi. Semuanya pasti diperlukan oleh kaum muslimin sampai kapanpun juga. Karena ini adalah Islam itu sendiri. Kita baca ta'liq dari Syekh Rufaili hafizahullah. Tabi'an. Ya'taqiduhan sunnati wal jama'ati anna al-Qur'ana kalamullah. Hurufahu wa ma'anihi hurufu ma'anihi munazalun ghairu makhluqin minhu. Bada'a wa ilayhi ya'udu. Wa huwa mahmudun dalam ala sirri manfi'atihi sallallahu alaihi wa sallam. ومحفوظ إلى يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يتكلم ما شاء حتى شاء كيف شاء وكلامه عز وجل حقيقة بحرف وصوت ولا نعلم كيفية ذلك ولا نقول فيها.
Syekh Rubaili mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah. Dan firman Allah ini merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat Allah itu bukan makhluk. Bahwasanya Al-Qur'an kalamullah, baik dari segi hurufnya maupun dari segi maknanya. Munazzalun ghairu makhluqin, diturunkan dan dia bukan makhluk. Minhu bada'a, dari Allah lah ya berasal Al-Quran itu. Artinya Allah lah yang pertama kali mengatakan Al-Quran, bukan Jibril ataupun bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu dari Nabi Muhammad SAW, maka ancamannya sa'uslihi saqar. Allah berfirman, in hadza illa qaul bashar. Ini ucapannya orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan tidaklah Al-Quran kecuali ucapannya manusia, yaitu ucapannya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mengancam sa'uslihi saqar, aku akan dirumuskan mereka ke dalam neraka saqar, dalam surat Al-Mudaththir. Minhu bada'ah, itu artinya darinya lah berasal, itu dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini. Wa ilahi ya'ud, dan kepadanya lah akan kembali. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya Al-Qur'an akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini, akan diangkat dari muka bumi ini kembali kepadanya. Sampai tidak terdapat dalam mushaf satu huruf pun dari Al-Qur'an. Orang yang hafal Al-Quran semuanya diangkat oleh Allah SWT hafalannya. Demikian juga mushaf Al-Quran tidaklah kita tulis Al-Quran baik satu huruf pun. Ini pada hari kiamat kelak. Ini arti wa ilaihi ya'ud. Wa huwa mu'jizun dalun ala sidqi man ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran merupakan mukjizat yang menunjukkan akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mahfuzun ila yaumil qiyamah. Dan Al-Quran ini akan selalu terjaga sampai hari kiamat kelak. Sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Tidak ada seorang pun yang akan bisa merubah Al-Quran. Kalau ada yang merubah, pasti akan ketahuan. Ini berlainan dengan kitab Taurat wal Injil. Taurat wal Injil dirubah tanpa mereka ketahui mana perubahan atau mana yang aslinya. Makanya tidak boleh seorang muslim pun mengatakan Taurat atau Injil dipakai, ya. Semuanya telah dinasakh oleh Al-Qur'an Al-Karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala yatakallamu bima syaa mata syaa kaifa syaa. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan apa yang Dia kehendaki, kapan Dia kehendaki, dan bagaimanapun Dia kehendaki. Allah fa'alun lima yurid. Allah berbuat sekehendaknya. Allah berbicara dengan malaikatnya, Allah berbicara dengan rasul-rasulnya, Allah berbicara dengan manusia dan lain sebagainya. Misalnya Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa dikenal dengan kalimullah. Wa kallamahu rabbuhu. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah berbicara dengan siapa yang dikehendakinya. Wa kalamuhu azza wa jalla haqiqatan bi harfin wa sautin. Ucapan Allah ini hakikat, bukan majaz. Seperti yang dikatakan oleh ahli bidah. Bi harfin wa sautin. Hurufnya maupun suaranya. Ya, hurufnya maupun suaranya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah berfirman kepada Jibril alaihissalam untuk dia turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu huruf dan suaranya adalah suara Allah dan huruf dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangannya Jibril atau bukan dari yang lainnya. Karena sebagian al-bidah mereka mengatakan Allah tidak berbicara langsung. Asy'ariyah misalnya mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kalamun nafsi. Ya, kalau di bahasa Jawa kan bisikan hati, atau bahasa Indonesia bisikan hati. Bukan langsung suaranya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterjemahkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah batil, tidak sesuai dengan
zahir nas Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran kalamullah, bi harfin wa sautin, dengan huruf maupun suaranya. Adapun dalil bahwasanya Al-Quran adalah dengan hurufnya, bagaimana dalam hadis yang sudah ma'ruf bahwasanya man qala Al-Quran falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca Al-Quran maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam harf walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif itu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Al-Quran semuanya itu atau huruf-hurufnya dari Allah dan juga bisautillah subhanahu wa ta'ala. Adapun bagaimananya, bagaimana dikatakan di sini, wala na'lamu kaifiyata dzalik. Adapun bagaimana suaranya Allah atau yang lainnya, kita tidak mengetahuinya, cukup kita beriman. Sebagaimana tentang masalah sifat-sifat Allah yang lainnya. Allah punya tangan, Allah punya wajah. Tetapi bagaimana wajah dan sifatnya Allah itu, kita katakan Allah Ta'ala a'lam. Ini termasuk masalah al-ghaib. Kita cuma hanya meyakini. Wala na'lamu kaifiyata dzalik wala nakhudhu fiha. Tidak boleh kita mendalam-dalami masalah hal tersebut kecuali dengan dalil yang sudah ada. قال الإمام الطاووسي رحمه الله تعالى في كلام أخي أصحاب الحديث ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ورضاه ووحيه وتنزيله غير مخلوق ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن عربي قوم يعلمون كثيرا ونذيرا كما قال عز وجل من قبله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين بلسان عربي مبين وهو الذي بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم سنته كما امر به في قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فكان الذي بلغه تعالى كلام عز وجل وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي أقول به سنن وصححه ابن ماجه سنن وهو الذي يحفظ القلوب وتتلوه الألسنة ويخرجكم في المقاصد كيف ما تصرف في قراءة القائم ولفظ لا تدرك وعليك بحاصل وحيث كل وبأن موت كل أي أوصف مصائب في مصائب أهل الإسلام وأنواع الإسلامية وغيرها كل كلام الله جل جلاله وهو القرآن المعنى الذي يقول أنه غير مخلوق ومن زعم أنه مخلوق وهو كافر بالله العظيم. Kemudian Syekh Bukhari mendatangkan sebuah asar atau ucapan seorang ulama salaf yang bernama Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala dalam risalah atau buku beliau yang bernama Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Dia mengatakan bahwasanya alul hadis semuanya sepakat bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, wa kitabuhu, kitabnya Allah, wa khitabuhu, pembicaranya Allah, wa wahyuhu, wahyunya Allah, wa tanziluhu ghairu makhluqin, dan dia bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dan meyakininya, maka dia telah kafir menurut ahli sunnati wal jamaah. Ya, sebagaimana kita katakan, para ulama ahli sunnah sepakat bahwasanya barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu bahwasanya Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Ini kaidah secara umum. Ya, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia itu kafir. Adapun kalau ada individu-individu tertentu yang mengatakan seperti ini, maka tidak boleh langsung dikafirkan sebelum tegak baginya hujjah. Karena dalam masalah pengkafiran ada surut-surutnya, ada syarat-syaratnya. Contohnya Imam Ahmad rahimahullah
Beliau juga mengatakan, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan person-personnya. Seperti Ma'mun misalnya, khalifah yang hidup pada zaman beliau. Khalifatul Ma'mun, beliau adalah orang yang meyakini Al-Quran itu makhluk. Bahkan tidak cukup hanya dengan itu. Dia memaksa seluruh manusia untuk mengucapkan seperti itu. Barang siapa yang tidak mau mengucapkan seperti itu, maka dia disiksa, dipenjara. Di antaranya Imam Ahmad dan para imam yang lainnya. Yang tidak sedikit ulama yang dibunuh pada waktu itu. Tapi Imam Ahmad sebagai sosok ahli sunnah tidak segera mengkafirkan. Karena masalah pengkafiran si B itu kafir, si C itu kafir, ini butuh syarat-syaratnya, butuh adanya al-hujjah yang sampai kepadanya. Ya, tidak selayaknya seorang muslim untuk mengkafirkan saudaranya sebelum terpenuhi syarat-syaratnya. Wal Qur'an alladhi huwa kalamullah wa wahyuhu walladhi yanzilu bihi Jibril ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang merupakan kalamullah dan wahyunya adalah yang diturunkan oleh Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia Qur'anun Arabiyyun, Quran yang berbahasa Arab, liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang beriman yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti syariat Allah, dan nadhiran, dan sebagai peringatan bagi mereka yang tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang tidak mau mengikuti Al-Qur'anu Al-Karim. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 95, "Inna wa inna latanzilu rabbil alamin." Dan sungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Rabbil Alamin. Nazala bihi Ruhul Amin, yang Ruhul Amin yaitu Jibril alaihissalam turun dengannya, ala qalbika, ya, kepada hatimu, litakuna minal mundzirin, agar engkau menjadi orang-orang yang memberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Wa huwa alladzi ballaghahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu, dan Al-Qur'an inilah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, tidak ditambah-tambah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama amara bihi, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, atau wa kama umira bihi. Biqauli ta'ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabbmu. Dan Nabi SAW sekali lagi tidak menambah sedikit pun, walaupun satu huruf. Nabi menyampaikan apa adanya. Sehingga dengan itulah Allah memberikan pujian kepada beliau, dan dengannya lah Islam ditutup. Sebagaimana firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini, yaitu pada hari Arafah, pada Hajjatul Wada, diturunkan ayat ini. Al-yawma akmaltu, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Ini sebagai dalil bahwasanya Islam telah sempurna, Al-Quran telah sempurna, tidak ada tambahan ataupun pengurangan. Fakana alladhi ballaghahu ta'ala kalamahu azza wa jalla, dan yang disampaikan oleh Rasul SAW dan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran adalah kalam Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, atamna'uni an uballigha kalama rabbi, apakah kalian mencegahku untuk aku menyampaikan kalam Rabbi, firman Rabbku. Ini dalil bahwa Al-Quran kalamullah, jelas kalam Rabbi. Dan ini juga sebagaimana yang tercantum dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila salah seorang dari orang musyrikin meminta perlindungan kepada kamu wahai Muhammad, maka fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalamullah, sampai atau sehingga dia bisa mendengarkan kalam Allah, yaitu Al-Quran. Allah jelas-jelas mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Surat
At-Taubah ayat yang ke-6. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, yaitu Al-Quranul Al-Karim. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, atau dalam zikir, Sabawal masa, a'udhu bikalimatillahi ta'amati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah at-tamah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk-makhluknya. Dan kalimat Allah adalah sifat Allah. Seandainya kalimat Allah, kalam Allah itu makhluk, maka tidak boleh kita berlindung dengan makhluk. Ya, kita diperintahkan untuk berlindung dengan Allah. Ya, yaitu diantaranya dengan sifat-sifat Allah. A'udzu bikalimatillahi tamah. Seandainya kalam Allah itu makhluk, maka tidak boleh kita berlindung dengannya. Wa huwa allazi tahfaduhu sudur. Al-Quran itu apa yang dihafalkan dalam dada-dada manusia. Wa tatluhul alsinah, yang dibaca oleh lisan-lisan ini. Wa yukta fil masahif, dan yang ditulis di dalam mushaf. Kaifa ma tasarrafa bi qiraati qari'in. Ya, bagaimanapun pembaca itu membaca Al-Quran, maka itulah kalamullah. Wa lafzul hafidin, dan yang dilafazkan oleh orang yang mengucapkannya. Wa hifdzu hafidin, dan yang dihafalkan oleh orang yang menghafalkan Al-Quran, itu adalah kalamullah. Wa haitsu tuliyah, bagaimanapun dia dibaca, wa fi ay mawdi'in quri'a aw kutiba fi masahif, dimanapun dia ditulis di mushaf alil Islam wa alwahi sibyan, dan di catatan-catatan anak-anak kecil waktu membaca Al-Quran atau waktu mereka menghafalkan, itu semuanya kalamullah. Kulluhu kalamullah azza wa jalla. Jadi kalau seorang membaca Al-Quran, maka yang keluar ya dari lantunan ayat-ayat itu adalah kalamullah. Adapun suara, itu suaranya al-qari, as-sautul qari, suaranya suara pembaca. Adapun yang keluar dari ayat-ayatnya, maka itu termasuk, itu adalah yang disebut dengan kalamullah. Demikian juga dengan mushaf, ya. Tidak semua yang dalam mushaf itu kalamullah. Ya, ada di situ tintanya, ada di situ lembaran-lembarannya. Ya, ini bukan kalamullah. Yang kalamullah apa yang ada dalam ayat-ayatnya itu, yang tertulis dari ayat-ayatnya, itulah yang disebut dengan kalamullah. Ya, adapun nanti ada hurufnya 1, 2, ini bukan kalamullah. Yang kalamullah adalah huruf-hurufnya yang tertulis dalam mushaf tersebut. Ya, sekali lagi, mushaf tidak semuanya dikatakan kalamullah. Yang kalamullah adalah apa yang tertulis di dalamnya. Wa huwal Qur'anu bi'ainihi, yang diucapkan oleh qari dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, itulah yang disebut Al-Quran. Alladina qulu annahu ghairu makhluk, dan itulah yang kita sebut bukan makhluk. Adapun suaranya itu adalah makhluk. Suaranya qari adalah makhluk. Sekali lagi, suaranya makhluk, namun yang keluar dari ayat-ayat Allah itu yang disebut dengan kalamullah. Faman za'ama annahu makhluk fa huwa kafirun billahil azim. Barang siapa yang menyangka, meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir kepada Allah Al-Azim, yang maha agung. Ini prinsip ahli sunnati wal jamaah. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia telah kafir. Namun kita kembali lagi kepada pembahasan para ulama, bahwasanya tidak semua orang yang mengatakan ucapan kafir dikatakan kafir. Tidak semua orang yang mengerjakan suatu perbuatan kufur dikatakan kafir. Harus ada syurut wal mawani, ada syarat-syaratnya dan pencegahnya. Ini banyak dalilnya. Seperti misalnya kita seorang yang kehilangan ontanya di gurun pasir, kemudian dia putus asa, lalu dia bersandar ke sebuah pohon, lalu tiba-tiba datang ontanya tersebut dengan membawa perbekalannya. Ya, kemudian tiba-tiba dia mengatakan Allahumma anta rabb, Allahumma anta abdi wa ana abdu wa ana rabbuk. Ya, orang tersebut dengan tidak sengaja refleks mengatakan, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Ini adalah ucapan kufur. Ya, namun tidak dikafirkan oleh Nabi SAW. Dia cuma mengatakan aqta'a li syiddatil farah. Orang itu
keliru, orang itu salah karena saking apa? Gembiranya. Dia dikafirkan oleh Nabi SAW. Ini semua menunjukkan bahwa tidak semua orang yang mengucapkan ucapan kufur langsung dikafirkan. Ini butuh apa? Butuh perincian dari para al-ulama. Sekarang kita baca footnote yang nomor 2. Ya, kita loncati saja beberapa footnote yang mungkin tidak terlalu penting. Kita baca footnote nomor 2. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والمنصوص الصريح عن الإمام أحمد وأعلام أصحابه وسائر أئمة الحديث أنهم لا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ولا غير مخلوقة ولا يقولون التلاوة بالمنصوص مطلقا ولا كل منصوص مطلقا كما لا يقولون الاسم والمسمى ولا غير المسمى وذلك أن التلاوة والقراءة اللفظ وإراد به مصدر تلاوته تلاوة وقرأته قراءة ولفظ نفسه لفظا ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته وهذا المراد باسم التلاوة والقرآن والإلفاظ مخلوق وليس ذلك هو القول المسموع الذي هو المطلوب وقد يراد بنفس المقصود والتلاوة المخلوق والقراءة المخلوق وهو القول المسموع وذلك هو المطلوب ومعلوم أن القرآن المطلوب الذي يطلب العقل ويقصد به ويكتب به غير مخلوق وقد يراد بذلك الأمرين فلا يجوز إطلاق الخلق على الجميع ولا نحو الخلق على الجميع Di sini sebelum kita terjemahkan ucapan Syekh Taimiyah, kita memberikan sedikit ringkasan apa yang ada dalam ucapan beliau ini. Bahwasanya seorang tidak boleh mengatakan bacaan saya terhadap Al-Quran ini adalah makhluk. Ya, bacaan saya atau bacaan Al-Quran saya ini adalah makhluk atau bukan makhluk. Ini ucapan yang mujmal, yang global. Ya, kalau kita mengatakan bahwasanya bacaan Al-Quranku itu makhluk, ini bisa jadi maksudnya adalah ayat-ayat itu sendiri. Dan ini batil. Karena ayat-ayat yang keluar dari suara kita itu adalah kalamullah. Jadi kalau kita mengatakan bacaan Al-Quran saya itu makhluk, itu mengandung dua hal. Apa yang dimaksud dengan bacaan saya? Kemungkinan bisa suara saya, kalau suara saya itu adalah suara makhluk. Adapun yang keluar dari lantunan ayat-ayat itu, maka ini disebut kalamullah. Maka tidak boleh kita mengatakan bacaan Al-Quran saya itu makhluk. Atau mengatakan bacaan Al-Quran saya itu bukan makhluk. Tidak juga. Ya, karena mengandung dua hal, mengandung kemungkinan dua. Yang pertama, suara pembaca itu adalah makhluk. Dan yang keluar dari suara pembaca dari ayat-ayat Al-Quran, maka itulah yang disebut kalamullah. Jadi tidak boleh kita mengatakan secara global tersebut. Harus kita perinci. Ya, bahwasanya suara saya ini adalah makhluk. Adapun ayat-ayat yang keluar dari bacaan saya itulah kalamullah. Kalau ini betul. Ya, makanya para ulama mengatakan man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fa huwa mubtadi'. Wa man qala ghairu makhluk fa huwa mubtadi'. Atau dikatakan barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Quranku itu makhluk, maka dia kafir atau mubtadi'. Dan barang siapa yang mengatakan bukan makhluk, maka dia juga mubtadi'. Artinya apa? Jangan kita mengucapkan seperti itu. Jangan mengucapkan ucapan yang global. Ya, jelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Cukup sudah. Sekarang kita terjemahkan ucapan Syekh Islam Taimiyah ini. Wa mansusus sharih anil Imam Ahmad wa a'yani ashabihi wa sa'ir a'immatil hadis, yang dinukil dari Imam Ahmad dan juga dari sahabat-sahabat beliau serta para ahli hadis, bahwasanya mereka tidak mengatakan bacaan Al-Quran kami itu makhluk atau bukan makhluk. Ya, dan mereka juga tidak mengatakan at-tilawah, bacaan yal matlu. At-tilawah yal matlu, at-tilawah itu bacaan atau yang dibaca. Ini kalau nggak bisa bahasa agak susah.
Ya, wala yaquluna tilawatu yal matlu. Ini harus bedakan antara atilawah, suara pembaca, dengan apa yang keluar dari bacaan tersebut. Wala yaquluna atilawah yal matlu. Mereka juga tidak mengatakan bacaan itu adalah apa yang dibaca. Ya, sebagaimana kita bedakan tadi harus rinci bahwasanya Al-Qur'an itu kalam Allah, bacaan yang keluar dari sang pembaca itu adalah kalam Allah. Adapun suaranya suara pembaca. Wala yaquluna tilawatu yal matlu mutlaqan wa ghair matli mutlaqan kama la yaquluna al-ismu huwal musamma wala ghair musamma. Ini juga berkaitan dengan masalah asma Allah yang lain. Bahwasanya mereka tidak mengatakan nama Allah itu Allah sendiri. Ini lafaz yang ijmal juga. Karena nama Allah itu banyak, bukan satu. Ya. Nama Allah itu banyak, sebagaimana dalam doa Nabi sallallahu, Allahumma inni as'aluka bi ismin walak sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu 'ala min khalqik aw ista'sarta bi ilmil ghaibi indak. Yang terakhir, Nabi sallallahu mengatakan, dan aku minta dengan nama yang engkau simpan dalam ilmumu. Dan kita tidak mengetahui semua ilmu yang Allah miliki. Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih 99 nama. Di sini Allah memiliki banyak nama, tapi zatnya Allah itu satu. Makanya tidak boleh kita mengatakan secara global nama Allah itu Allah itu sendiri. Ini lafaz yang ijmal. Kalau kita mengatakan nama Allah itu sendiri, maka Allah punya zat banyak nantinya. Karena Allah memiliki 99 nama. Jadi tidak boleh kita mengatakan secara global. Makanya prinsipnya Ahlussunnah bahwasanya wajib untuk kita mengatakan secara perinci, dengan perincian. Berbeda dengan al-bidah yang suka mengambil ucapan-ucapan ijmal untuk membingungkan umat. Tapi Ahlussunnah sering mendatangkan lafaz yang mufassal, yang terperinci sehingga tidak membingungkan manusia. Wa dzalika anna tilawata wal qira'ata kal lafzi qad yuradu bi masdaru tala yatlu tilawatan. Karena bacaan itu mengandung dua hal. Ya, terkadang yang dimaksud adalah masdar tala yatlu tilawatan atau qara'a yaqra'u qira'atan. Artinya bisa mengandung makhluk dan bisa bermakna ghairu makhluk. Wala fadayal fi'lu lafdhan wa musammal masdar huwa fi'lul abad. Ya, bacaan, harakat bibir kita ketika membaca Al-Quran itu adalah makhluk. Wa hadzal murad bismi tilawah wal Quran wal liqadi makhluqun wa laysa dzalika huwal qaulul masnu' alladhi huwal matlu wa qad yuradu bil lafzi al malfuz wa bi tilawatil matlu wal qira'atil maqru' wa huwal qaulul masnu'. Ini sudah kita jelaskan secara ringkas, ya. Kalau diterjemahkan secara telakni sulit, ya. Karena bahasa Arab qira'ah dengan talayat itu sama artinya, double artinya nanti. Intinya bahwasanya tidak boleh kita mengatakan secara global bacaan Al-Qur'anku itu makhluk atau bukan makhluk, harus ada perinciannya. Walaika huwal matlu wa ma'lumun 'ala al-Qur'an al-matlu 'ala yatluhu al-'abd wa yalqidu bi ghairu makhluk. Dan telah diketahui bahwasanya Al-Qur'an yang dibaca oleh seorang hamba itu bukanlah makhluk. Wa qad yuradu bidzalika majmul amrayn. Dan bisa juga at-tilawah, bacaan itu mengandung dua hal tersebut, makhluk dan bukan makhluk. Sebagaimana mushaf tadi. Mushaf itu bukan semuanya kalamullah. Artinya, misalnya kalau ini terjemahan, ini adalah Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an terjemahan. Ya. Di sini ada kertas depannya. Ini makhluk kertas ini. Ya. Demikian juga nanti ada muqaddimahnya, ada pembukaannya, kata sambutan, sampai yang lainnya. Kemudian ada sejarah Al-Qur'an. Ini semuanya makhluk, ditulis oleh manusia. Adapun ini bacaan Arabnya, ya, ini merupakan kalamullah. Adapun terjemahnya makhluk. Kemudian tintanya ini makhluk. Ini harus diperinci. Ya, makanya tidak boleh misalnya berjumpa dengan mushaf. Karena bisa kemungkinan mushaf itu makhluk. Nggak boleh kita berjumpa dengan al-makhluk, ya, masih ijmal global. Apalagi tidak ada, ya, di zaman Nabi sallam berjumpa dengan dengan mushaf. Ini termasuk syai' muhdatsah.
hal yang baru dalam agama. Apalagi kalau kita perinci lagi, bersumpah dengan mushaf tersebut mengandung dua hal, mengandung kalamullah dan mengandung makhluk. Ini juga sama dengan ucapan. Kemudian kita lanjutkan poin yang atau footnote yang ketiga. Qala sami'tu. Qala sami'tu Ibnu Utsaimin yaqul hadza kullu hadhihi al-wajibah. Yani Islam. قالوا يزعم أن القرآن مخلوق فقال كذبا قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر والخلق خلق الله والأمر القرآن قال ألا لسان حسب هذا الأسد وكذلك قال أحمد بن محمد ونعيم بن حماد ومحمد بن يحيى الزمني وأبو السلام بن عاصم الرازي وأحمد بن سنان الرازي وأبو حاتم الرازي وأخرج البخاري في فتح أفعال العباد عن عبد الرحمن بن عفان قال ذكر أيام الإسلام المؤمنين له أن مسألة التي فرق فيها المريسي فقال ابن عيينة للمريسي ضابطا فقال ويحق القرآن كله كلام الله وقد صحبت الناس والربط هذا أمر من الناس وهذا اسم المنكر حتى ذكر منصور وأحمد ومسعد بن سلام وتكلم بالاعتزال وربطه والقدر وأمر الناس القوم فما نعرف القرآن إلا كلام الله ومن قال هذا عليه لعنة الله ما أشبه هذا القول في قول النصارى ولا تجالسوه ولا تسمعوا كلامه. Kemudian Syekh Rufailim menukilkan ucapan dari Ibnu Utsman Al-Wasiti. Dia mengatakan, aku mendengar Sufyan bin Uyainah mengatakan apa yang dikatakan oleh Hadi Duwaibah, yaitu Bishr Al-Marisi. Bishr Al-Marisi adalah seorang tokoh Mu'tazilah yang mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, yang sempat dibantah oleh ulama Ahlus Sunnah pada zaman itu, di antaranya Imam Ahmad dan juga Imam Ad-Darimi. Qalu yaz'amu anna Al-Quran makhluk. Bishr Al-Marisi mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Maka Sufyan bin Uyainah mengatakan kadzab, ia telah berdusta. Allah telah berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Sufyan bin Uyainah mendatangkan dalil bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Dalilnya adalah dalam surat Al-A'raf, ketahuilah bahwasanya bagi Allah menciptakan dan memerintahkan. Fal khalqu khalqullah. Kata-kata al-khalq adalah khalqullah, makhluknya Allah. Wal amru Al-Quran. Adapun perintah adalah Al-Quran. Di sini Allah membedakan antara makhluk dengan Al-Quran. Ala lahul khalqu wal amr. Al-khalq alal makhluk. Ya, penciptaan Allah. Allah menciptakan makhluk adalah makhluk, bukan sifat dari sifat Allah. Adapun al-amr, Allah menurunkan Al-Quran, maka ini bukan makhluk. Ya, dibedakan di sini bahwasanya al-khalqu wal amr. Intinya Al-Quran itu bukan makhluk. Kemudian qala Al-Lalikai akibah hadzal athar wa kadzalika qala Ahmad bin Hanbal wa Nu'aim bin Muhammad. Kemudian Imam Al-Lalikai ketika menukilkan asal dari Sufyan bin Uyainah ini, beliau mengomentari demikian juga yang dikatakan Imam Ahmad dan Nu'aim bin Muhammad wa Muhammad bin Yahya Az-Zuhri wa Abdul Salam bin Asim Ar-Razi wa Ahmad bin Sinan Al-Wasiti wa Abu Hatim Ar-Razi. Semua ulama tersebut sepakat dengan ucapan Sufyan bin Uyainah. Dan para ulama ahli sunnah ketika mereka berakidah, mereka pasti memiliki dalil entah dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Wa akhraj al-Bukhari fi khalqi af'al ibad an Abdurrahman bin Affan. Imam Bukhari punya kitab yang namanya Khalqi Af'al Ibad. Beliau meriwayatkan dalam bukunya dari Abdurrahman bin Affan. Dia mengatakan Zakara dzukira ayyam Sufyan bin Uyainah al-mas'alah allati duriba fiha al-Marisi. Pernah Sufyan bin Uyainah
sebutkan tentang permasalahan Bishr al-Marisi. Lalu dia pun, yaitu Sufyan bin Uyainah, berdiri dari majelisnya sambil marah. Beliau mengatakan, waihakum, sungguh celaka kalian. Al-Quran semua adalah kalamullah. Fasahibtun nas, aku telah berteman dengan manusia, artinya para ulama. Wa adraktuhum, dan aku menjumpai mereka. Hadza Amr bin Dinar, inilah Amr bin Dinar. Dan juga Ibnu Katsir, kemudian beliau menyebutkan ulama-ulama salaf yang lain, Al-Amash wa Mis'al bin Kadam, qad takallamu fil i'tizal. Mereka semuanya telah membicarakan tentang i'tizal, Mu'tazilah, kelompok rasionalisme, wal Rafid, dan kelompok Rafidhah, wal Qadar, dan juga kelompok Al-Qadariyah. Para ulama salaf dahulu, mereka tidak pernah tinggal diam dari membantah golongan-golongan sesat atau kelompok-kelompok sesat. Dan ini merupakan metode mereka yang mereka ambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah bantah membantah, kalau ilmiah didasari oleh bukti dan dalil, maka inilah metodenya para salaf. Ya, Nabi SAW membantah golongan-golongan sesat, di antaranya Khawarij. Nabi mengatakan al-Khawarij kilabun nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Al-Qadariyatu majusi hadil ummah. Dan masih banyak lagi yang dibantah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak selayaknya bagi seorang Muslim, ya, yang fobi atau alergi dengan istilah bantahan, selama bantahan tersebut diiringi oleh bukti dan dalil. Jangan mengatakan, wah, sedikit-sedikit membantah, sedikit-sedikit membantah. Maka ini ucapan yang menyelisih salaf terdahulu. Para salaf tidak pernah berhenti dari membantah, mengkritik kelompok-kelompok sesat. Bahkan mereka menulis buku-buku untuk mengkanter orang-orang sesat dan menyesatkan tersebut. Contohnya misalnya Imam Ahmad punya kitab yang bernama Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, yang bisa diartikan bantahan bagi Jahmiyah. Demikian juga dengan Imam Ad-Darimi punya buku yang juga sama, judulnya Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Dan masih banyak lagi buku-buku para ulama yang semisal dengan mereka. Intinya bantahan kalau dengan bukti dan dalil merupakan metodenya para salaf. Bahkan Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallah dalam salah satu buku beliau, yaitu Usul Sittut Durar min Usuli Ahlil Athar, nampilan dakwah salafiyah, beliau mengatakan di antara prinsip ahli sunnah adalah ar-raddu 'alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Membantah orang yang menyelisih Al-Qur'an dan sunnah itu termasuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Orang yang berzina misalnya perlu dilarang, perlu dicegah. Orang yang minum khamar perlu untuk dilarang dan dicegah. Apalagi orang yang berbuat bid'ah, apalagi orang-orang yang melontarkan syubhat-syubhat, maka lebih layak untuk dibantah. Sekali lagi, jangan kita fobi atau alergi dengan istilah bantahan selama didasari oleh bukti dan dalil yang nyata. Adapun bantahan-bantahan yang tidak ilmiah, maka ini layak untuk tidak didengarkan, layak untuk tidak diperhatikan. Ya, banyak sekali misalnya kelompok-kelompok sesat membantah dakwah salafiyah tanpa dalil dan bukti yang nyata, menuduh dengan tujuan-tujuan batil. Ini bukan bantahan yang diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Kalau para ulama ketika membantah, mereka datangkan bukti, mereka datangkan dalil-dalilnya. Ini harus kita ikuti jejak para salaf tersebut. Jadi dikatakan bahwasanya mereka semuanya itu telah membicarakan i'tizal, Mu'tazilah, Rafidhah maupun kelompok Qadariyah. Wa amaru bijnabil qaum, dan mereka melarang untuk dekat-dekat dengan kelompok-kelompok sesat tersebut. Ini adalah nasihat para ulama ahli sunnah kepada kita semuanya, agar kita tidak sampai mendekat kepada kelompok-kelompok sesat dan menyesatkan tersebut. Ini bukan bentuk fanatik atau ta'assub, bukan. Ya, entah dikatakan apa, tapi inilah yang hak, yang benar.
Karena bagaimana kata Imam Az-Zahabi, al-qulubu dha'ifatun wa syubhatu khattafah. Hati kita itu lemah, sedangkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan al-bid'ah itu sangat menarik sekali. Ya. Apalagi yang belum memiliki dasar yang kuat, maka cepat akan tertarik dengan syubhat-syubhat al-bid'ah. Maka untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya jangan duduk dengan ahli bid'ah, dengan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Apalagi di zaman sekarang ini penuh dengan dai-dai yang menyuruh ke neraka Jahannam. Sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, du'atun ala abwabi Jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Barang siapa yang menerima ajakan mereka, maka akan dijerumuskan ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan para penuntut ilmu telah dinasihati oleh Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama itu sendiri. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Yang mengambil ilmu dari siapa saja. Bukan di ma'had ini atau bukan di ma'had yang lain, tapi lihat siapa mereka. Siapa ma'had tersebut. Apakah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat, atau hanya mengajarkan tasawuf yang tidak ada dalilnya, atau mengambil dalil tanpa menempatkan pada tempatnya, atau yang lainnya. Lihat siapa yang kalian ambil ilmunya tersebut. Harus berhati-hati karena masalahnya dunia dan akhirat. Kalau kita salah memilih dalam menuntut ilmu, kita terjerumus ke dalam kesesatan di dunia dan di akhirat. Maka berhati-hatilah. Fama na'rifu al-Qur'an illa kalamullah. Kata Sufyan bin Uyainah, tidaklah kami mengetahui Al-Quran itu kecuali kalamullah, firman-Nya Allah. Wa man qala ghairu hadza fa alaihi lanatullah. Barang siapa yang mengucapkan selain ini, maka baginya laknat Allah. Ma'asbah hadzal qawla biqauli nasara. Alangkah miripnya ucapan orang-orang tersebut dengan ucapan orang-orang Nasara. Orang Nasara, mereka meyakini bahwasanya Allah telah bersatu dengan Isa bin Maryam. Maka kalau Allah berbicara, maka ucapannya itu sama dengan ucapannya Isa bin Maryam. Ucapannya adalah makhluk. Orang yang mengatakan kalamullah, Al-Quran itu makhluk, maka ucapan ini sama dengan ucapan An-Nasara. Fala tujalisuhum. Nasihat beliau, maka jangan kalian duduk dengan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Wala tasma'u kalamahum. Dan jangan kalian mendengar ucapan-ucapan mereka. Inilah yang diajarkan oleh ulama salaf. Jadi kalau kita memperingatkan para talabatul ilmi dari orang-orang yang sesat dan menyesatkan, itu bukan dari diri kita. Bukan ajaran yang baru. Tapi ini ajaran ulama salaf terdahulu. Seperti Sufyan bin Uyainah. Yang mereka hidup di tengah-tengah para ulama tabi'in atau tabi'u at-tabi'in. Sekarang kita lanjutkan prinsip yang kelima. Kemudian Imam Al-Humaydi rahimahullah mengatakan dalam prinsip yang kelima, aku mendengar Sufyan bin Uyainah mengatakan, al-iman ini adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Lalu saudaranya yang bernama Ibrahim bin Uyainah membantah. Dia mengatakan, ya Aba Muhammad, wahai Muhammad, kunyahnya Sufyan bin Uyainah, la taqul yanqus. Jangan engkau mengatakan iman itu berkurang. Lalu Sufyan bin Uyainah marah. Waqal, dia berkata, uskut ya sabi. Diam, wahai anak kecil. Bala, tidak. Artinya ucapan itu salah. Hatta la yatqa min syai'un. Bahkan bisa jadi iman itu akan hilang sama sekali. Bukan hanya berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Ini pembicaraan yang sudah, atau pembahasan yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Kita baca langsung aja footnote-nya. Wa fi hadzal ma'na. Wa fi hadzal ma'na
ما أخرجه النسائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن الإيمان الذي قال نعم حتى يكون كالجبال قيل ويسقط قال نعم حتى لا يلحق من شيء. وأخرجه ابن أسمعنا في طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن زيادة الإيمان ونقصانه فقال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين الأخير حتى يصير إلى أعلى ila asfalis safi itu ada tambahan yang salah atau ketambahan. Wayang kutu hatta yasira ila asfalis safi nasab. وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين سبعا وهذا هو الحق الذي يجب اعتقاده والثبات عليه والدوام فيه حتى الممات وهذا هو طريق السلف كما روى ذلك في شرح اصول اعتقاد اهل السنه ان حماد بن يزيد رحمه الله تعالى كتب الى جرير بن عبد الحميد رحمه الله تعالى قال بلغني انك تقول في الايمان بالزياده واهل الكفر يقول في غير ذلك اثبت على راسك أثبت على رأسك ثبت الله. Kemudian Syekh Ufaili mengatakan wa fi hadzal ma'na, ucapan Sufyan bin Uyainah ini dikeluarkan juga oleh Imam Al-Lalikai dalam syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah dari Al-Auza'i rahimahullah. Beliau pernah ditanya apakah iman itu bertambah? Beliau mengatakan ya, iman itu bertambah hatta yakuna kal jibal. Ya, sampai tambahannya itu seperti gunung. Qila wa yanqus, apakah juga iman itu bisa berkurang? Qala na'am, iya bisa berkurang. Hatta la yabqa minhu syai', sampai terkadang tidak tersisa sedikit pun. Jadi kalau seorang itu melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya, membatalkan la ilaha illallahnya, maka imannya akan terhapus. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan nawaqidu la ilaha illallah atau nawaqidul iman. Ada 10 hal secara global yang bisa membatalkan keislaman seorang. Di antaranya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada wali yang telah mati. Ini adalah kesyirikan yang membatalkan keimanan, bukan hanya mengurangi, bahkan membatalkan. Adapun kemaksiatan seperti berzina, meminum khamar, ini hanya mengurangi keimanan. Ya, sama-sama tercela. Cuma yang satu membatalkan keimanan, yang satunya mengurangi keimanan. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga pernah ditanya tentang apakah iman itu bertambah atau berkurang, maka beliau menjawab yazid, iman itu bisa bertambah sehingga atau sampai ya tambahannya itu ke atas langit yang 7, artinya bertambah banyak. Dan juga wayangkut, itu ada tambahan hatta yasira yablu a'la samawati sab'a, itu dicoret saja. Yang betul yang belakangnya wayangkutu hatta yasira ila asfalis safiina sab'a. Dan terkadang iman itu bisa turun sampai ke derajat yang paling rendah. Ya, langit ada 7, demikian juga dengan bumi itu ada 7. Bisa juga iman itu turun sampai ke permukaan bumi yang 7, yang bawah sendiri. Intinya iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Di antara kitab yang membahas Ziyatul Iman wa Nuqsani adalah apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, profesor di Jami'ah Islamiyah di Universitas Islam Madinah. Beliau menulis sebuah kitab yang berkaitan dengan asbab Ziyatul Iman wa Nuqsanihi, ya, hal-hal yang bisa menyebabkan iman berkurang dan bisa bertambah. Fahadha huwal haqqu alladhi yajibu i'tiqaduhu. Kata Syekh Al-Ufaili, inilah yang hak, yang benar. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang, yang wajib untuk diyakini dan wajib untuk kita istiqamah di atasnya. Dan wajib juga untuk kita saling menasihati tentang masalah ini hatta mamat, sampai akhir hayat kita. Semua prinsip Ahlussunnah wajib untuk kita pegangi. Bagaimana dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, wasluk sabila salafikas salih. Wajib bagi kalian untuk menelusuri jejak para salaf. Di antaranya
akidah, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa hadza huwa tariqus salaf. Inilah tariq atau jalannya para salaf. Sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah bahwasanya Hammad bin Yazid rahimahullah pernah menulis kepada Jarir bin Abdul Hamid rahimahullah bahwasanya balaghani annaka taqulu fil iman bi ziyada wa al-kufa yakuna bi ghairi dzalik asbit ala ra'yika sabbataka Allah. Kata Hammad bin Yazid, atau itu Hammad bin Zaid, bukan Hammad bin Yazid, Hammad bin Zaid. Hammad ada dua, Hammad bin Zaid, ada Hammad bin Salamah. Beliau mengatakan kepada Jarir bin Abdullah Abil Hamid Ad-Dabbi, balaghani, aku telah mendengar bahwasanya engkau mengatakan iman itu bisa bertambah. Sedangkan ahli Kufah, orang-orang Kufah mengatakan selain ucapanmu tersebut. Orang-orang Kufah mengatakan iman tidak bertambah. Sedangkan engkau mengatakan iman itu bertambah. Lalu Hammad bin Zaid mengatakan asbit, istiqomalah engkau di atas ucapanmu itu. Artinya katakan terus iman itu bertambah. Jangan kau pedulikan orang-orang yang menyelisihimu. Sabbatakallah, semoga Allah menjadikanmu istiqomah di atas jalannya. Ini yang berkaitan dengan al-iman, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin.